Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan tentunya kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 7 ayat 24. Saya bacakan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, kita sering mendengar ya, jangan menghakimi, atau istilah lainnya kalau menghakimi kan berarti seperti di pengadilan gitu, ada hakim ya. Dalam pengertian yang lain, jangan menuduh. Ya, jangan kita keluar satu pernyataan ya seakan-akan itu kebenaran. Seakan-akan sudah yakin benar, padahal kita belum mengerti ya, sejatinya seperti apa. Hati-hati, firman Tuhan mengingatkan jangan kamu menghakimi, jangan kamu menuduh, jangan kamu memperkatakan sesuatu hanya berdasarkan yang nampak, berdasarkan apa yang kau lihat. Tetapi dikatakan hakimilah dengan adil. Ya, istilahnya jangan sampai kita ini salah di dalam menilai. Ya, kadang-kadang kita menilai, wah dia jahat, tapi kita nggak tahu latar belakangnya apa. Mungkin sering kita melihat ya di YouTube atau di Facebook ada ya cerita-cerita singkat. Saya pernah lihat salah satunya adalah seorang ibu yang mau minum air putih, tetapi kemudian sama anaknya itu gelasnya tuh ditamplek gitu ya sampai jatuh. Wah, ada yang rekam, diviralkan. Ini anak durhaka. Masa ibunya mau minum tapi gelasnya dipukul sampai jatuh. Ya, ceritanya kan si anaknya sedang nyuci kendaraan gitu ya, sedang bersihin kendaraan, tiba-tiba ibunya mau minum. Ya, lalu kemudian ditamplek gitu ya istilahnya, jatuh. Terus ada yang lihat itu dan direkam. Diviralkan langsung semua yang netizen keluar statementnya. Penghakiman luar biasa. Anak durhaka. Ibunya mau minum mosok yuk gelasnya ditamplek sampai jatuh sampai pecah. Ini kan kurang ajar namanya. Ya. Tetapi ya akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata, nah ini kan kadang-kadang kita nggak tahu langsung ikut-ikutan gitu ya. Kita jangan istilahnya mudah terpengaruh dengan setiap berita yang belum dicek kebenarannya. Ternyata dikisahkan lengkapnya adalah anak muda ini dia menuang thinner ya. Thinner bisa campuran untuk cat itu ya. Cairan thinner dalam gelas itu. Ya, ditaruh di meja. Di saat yang bersama dia bersihkan mobil. Tiba-tiba ibunya datang.
Ya, dia mau minum. Itu kan thinner. Andaikan terminum betapa lebih berbahaya, ngeri ya. Sekarang itu bisa terbakar itu kerongkongan tenggorokannya. Nah, si anak lihat itu langsung lari dan dia pukul. Kalau dia bilang, ibu jangan. Ya, kalau nggak segera ambil tindakan bisa saja, nggak apa-apa. Diminum beneran dan akhirnya resikonya mengerikan. Nah, setelah tahu kebenaran, oh gitu. Ya, ibunya mungkin awalnya juga, kamu kenapa sih? Gitu ya. Ibu mau minum kok nggak boleh. Nah, karena sekali lagi ibunya juga belum tahu. Setelah dijelaskan baru, oh ya ampun. Nah, hal-hal yang demikian sering terjadi dalam hidup kita. Ya, seringkali kita menilai orang hanya apa yang nampak. Oh, dia berbuat, oh anak kok kurang ajar. Mungkin kita melihat ini seorang berbuat dosa begini begitu. Tanpa kita tahu sesungguhnya artinya kebenarannya seperti apa. Karena itu jangan mudah menghakimi. Sekalipun yang dilakukan orang itu jahat. Sekalipun kelihatannya orang itu melakukan hal yang buruk. Tetapi kita harus lihat seperti apa ya duduk perkaranya. Ya, jangan mudah ya. Seringkali kan yang zaman sekarang itu dengan adanya media sosial yang sangat mudah diakses semua orang. Akhirnya ada video pendek langsung viral. Langsung ikut-ikutan mengomentari. Hati-hati loh, ikut berdosa loh kita. Kalau kita nggak tahu tiba-tiba ikut-ikutan menghakimi. Menyatakan dia salah. Padahal kita belum tahu kebenarannya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, belajar menguasai diri. Ya, jangan mudah menghakimi. Ingat, Alkitab juga katakan, bagaimana kita menghakimi, ukuran yang sama diukurkan kepada kita. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua, jadilah orang yang bijaksana. Maka dikatakan, hakimilah dengan adil. Artinya melihat duduk perkaranya. Ini benar atau salah. Itu harus dilihat secara menyeluruh. Jangan mudah untuk kita keluar statement. Ya, karena sekali lagi ucapan kita sekali berucap itu sudah nggak bisa ditarik lagi. Artinya orang sudah dengar. Termasuk ya jejak digital. Sudah ketik sekali, sudah hapus, itu sudah nyebar kemana-mana. Ya, jadi mari saya mengajak kita, jadilah bijaksana, jangan mudah menghakimi. Lihatlah segala sesuatu dengan adil. Lihatlah segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, duduk perkaranya harus tahu dulu. Jangan mudah menghakimi. Karena kalau tidak kita justru berbuat yang salah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan untuk pagi hari ini. Supaya kami bisa menguasai diri dalam segala hal. Supaya kami tidak mudah menghakimi. Tidak mudah menuduh orang. Tidak mudah menyatakan si A, si B itu salah. Tanpa kami melihat secara menyeluruh apa yang sesungguhnya terjadi. Tolong kami Roh Kudus, jadikan kami orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berlaku adil, orang-orang yang tidak mudah untuk mengikuti arus dunia tanpa kami melihat kebenarannya. Menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami, mohon selalu tuntunan Tuhan. Hari ini segala aktivitas kami, mohon berkat-Mu ya Tuhan, dan jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.